Kita awal informasi pagi ini pemirsa diduga akibat korsleting arus pendek gedung SMA Negeri 3 Unggulan Kayu Agung Kabupaten Oki Sumatera Selatan terbakar. Puluhan ruangan asrama ludes dilalap si jago merah. SMA unggulan ini yo iyo yuk Irma. Kebakaran menimpa gedung SMA Negeri 3 Unggulan Kayu Agung Kabupaten Oki Sumatera Selatan. Sedikitnya ada 41 ruangan asrama laki-laki gedung sekolah menjadi amukan si jago merah Sabtu pagi. Beruntung peristiwa itu tidak memakan korban jiwa, karena sekolah dalam keadaan libur sehingga ada sebagian siswa yang pulang ke rumah. Api bermula dari kamar utama yang diduga akibat korsleting listrik. Para siswa pun berusaha menyelamatkan diri dan barang berharga masing-masing. Namun sejumlah ponsel dan laptop tak bisa diselamatkan dari amukan api. Setelah 2 jam, api berhasil dipadamkan. Penyebabnya konslet, Pak, dari kabel yang ada kabel utama yang sebelah sana itu, Pak. Kami memastikan tidak ada korban jiwa, ini cuma sekarang material yang mungkin belum tahu kita berapa kerugiannya. Untuk sementara ini belum kita ketahui diduga asal dari mana. Api tersebut sudah menjalar ke mes-mes para siswa. Untuk sementara waktu, PLN mematikan arus listrik untuk jaringan arus sekitar sekolah. Dari Kabupaten Oki, Sumatera Selatan, Fitriadi Ainis melaporkan. Sekeluarga tewas tertabrak truk tangki LPG di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Kecelakaan diduga akibat sopir truk berkendara dalam kondisi mabuk miras. Warga merekam saat sekeluarga pasangan suami istri dan seorang anaknya tewas ditabrak truk tangki LPG di Desa Sumberrejo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro, Sabtu petang. Usai menabrak ketiga korban, truk tangki terguling menutupi jalan. Kecelakaan terjadi ketika truk tangki bermuatan 13.000 liter LPG melaju dari Bojonegoro menuju Ngawi dalam kondisi oleng. Lalu menabrak pemotor bernama Sumbito warga Bojonegoro yang memocek istri dan anaknya dari arah berlawanan. Petugas kepolisian melakukan olah TKP dan mengamankan lokasi. Dari hasil pemeriksaan, sopir truk berkendara dalam kondisi mabuk minuman keras. Trayeknya dari utara, terus bedanya dari selatan. Terus? Saya kira dari utara semua. Tikungan ini kan kecepatan tinggi tuh. Yang truknya Oleng. itu kenapa Pak kok bisa sampai oleng itu Pak? Kelihatannya supirnya Adapun kronologinya yaitu supir truk tersebut diduga dari hasil olah TKP dan pemeriksaan kami diduga sedang di bawah pengaruh minuman alkohol, dengan dibuktikan juga ada ditemukan botol minuman serta hasil pengecekan urin dari tim Dokes. Hingga kini akses jalan masih tertutup karena proses evakuasi truk tangki LPG berlangsung lama lantaran bermuatan sensitif dan berbahaya. Ketiga korban telah dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Suroto Ngawi, sedangkan sopir truk ditahan di Polsek Margomulyo. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Asfi Manat Ainis melaporkan. Sebuah truk gandeng ringsek usai menabrak bagian belakang truk kontainer di Jalan Raya Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Proses evakuasi pun membutuhkan waktu lebih dari 1 jam. Sebuah truk gandeng ringsek setelah menabrak bagian belakang truk kontainer di Jalan Basuki Rahmat, Stasiun Kota Jombang, Jawa Timur. Suliswanto, pengemudi truk gandeng ini terjepit di dalamnya. Proses evakuasi terhadap korban berlangsung dramatis dengan bantuan tim dari BPBD Jombang. Setelah melakukan upaya selama lebih dari 1 jam, tubuh korban yang terjepit akhirnya berhasil dikeluarkan. Oleh petugas, korban yang mengalami luka parah di bagian kakinya langsung dievakuasi ke RSUD Jombang untuk mendapat penanganan medis. Peristiwa kecelakaan ini bermula saat truk gandeng mencoba menghindar dari mobil yang tiba-tiba berbelok. Karena tak mampu mengendalikan truk, kecelakaan pun tak terhindarkan. Truk gandeng akhirnya menabrak truk kontainer dengan sangat keras. Menurut keterangan dari warga, kendaraan truk itu melajur dari arah timur ke barat. Itu ke barat, informasinya ada kendaraan menyeberang, sehingga ada kendaraan truk kontainer bermuatan beras mengerem mendadak dan di belakangnya menabrak di belakang bagian truk kontainer tersebut.
Setelah melarikan korban ke rumah sakit dan mengamankan pengemudi truk gandeng, polisi kini juga masih berusaha mengevakuasi truk gandeng yang ringsek dan mogok di tengah jalan. Dari Jombang, Jawa Timur, Mokhtar Bagus, iNews melaporkan. Tidak kuat menanjak, sebuah truk kontainer terbalik di flyover di Jalan Ahmad Yani menuju Pekayon, Kota Bekasi, Jawa Barat. Akibatnya truk kontainer terbalik dan menimpa satu mobil di belakangnya. Tak kuat menanjak di flyover dan alami remblong, truk kontainer terbalik di Jalan Ahmad Yani, flyover menuju Pekayon, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kontainer peti kemas bermuatan batu granit dari Tanjung Priuk menuju Cileing tidak kuat menanjak saat melaju di flyover hingga mundur akibat mengalami remblong dan terbalik menimpa satu mobil di belakangnya. Kondisi mobil tertimpa peti kemas mengalami ringsek di bagian depan. Beruntung, 4 penumpang di dalamnya selamat. Untuk mengevakuasi truk kontainer peti kemas yang menutup jalan di flyover, kepolisian mengerahkan 2 alat berat krain ke lokasi. Evakuasi sempat terkendala lantaran muatan seberat 29 ton yang mengakibatkan kren tak kuat mengangkat peti kemas. Dia kuat nanjak, mundur. Ya, jaga jarak masih ya Bapak ya? Nah, saya udah nggak bisa apa-apa. Mentok ke sebelah kiri, niat dia aku mau ngamanin biar berhenti. Tapi akhirnya dia tumpah itunya, kontainernya. Kemudian kendaraan berjalan mundur. Pengemudi mengambil inisiatif membuang ke kiri sehingga membentur pagar gadril pembatas jalan. Dalam waktu yang bersamaan, peti kemas tersebut melintir kanan sehingga roboh menimpa 2 kendaraan. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas di Jalan Ahmad Yani menuju Pekayon dan arah sebaliknya mengalami kemacetan hingga belasan kilometer. Kepolisian melakukan pengalihan arus lalu lintas untuk menghindari adanya kemacetan yang lebih panjang. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Seorang pengendara sepeda motor mengalami luka parah setelah menjadi korban tabrak lari di Jalan Nasional Bypass, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Korban mengalami luka parah di bagian kepala. Minibus penabrak sempat dikejar warga namun berhasil kabur ke arah Jombang. Kecelakaan terjadi di Jalan Nasional Bypass, Desa Kenanten, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Seorang pengendara motor luka parah dan terkapar di jalan. Sepeda motor korban mengalami kerusakan cukup parah. Tim PMI Kabupaten Mojokerto yang datang ke lokasi langsung melakukan evakuasi dan membawa korban ke Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto. Korban adalah Hoirun Rozikin, 33 tahun, warga Desa Gondek, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang. Korban mengalami luka parah di kepala, diduga membentur medan tengah jalan. Menurut saksi mata, saat itu terdengar suara benturan keras dan setelahnya terlihat korban tergeletak di jalan. Korban yang melaju dari arah Surabaya ke Jombang diserempet minibus dari arah yang sama hingga korban terjatuh dan luka parah. Serempet mobil pribadi, Pak. Oh, mobilnya sekarang? Tabrak lari, Pak. Oh, tabraknya lari. Tadi kondisinya luka di mana, Mas? Di bagian sini, Pak. Bisa lihat. Kepala ya? Kelindes atau gimana? Ketatap trotoar, Pak. Oh, kena trotoar. Kena trotoar. Petugas kepolisian Polres Mojokerto yang ada di lokasi langsung mengamankan sepeda motor dan dijadikan barang bukti. Sedangkan minibus yang kabur sempat dikejar oleh warga, namun berhasil melarikan diri ke arah Kabupaten Jombang. Dari Kabupaten Mojokerto, Salahuddin, iNews melaporkan. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Nasional di Bojonegoro, Jawa Timur. Setelah bus menabrak sepeda motor dari arah belakang hingga akhirnya bus terguling dan menewaskan 2 orang. Seorang pria lemas tak berdaya melihat jasad istrinya setelah mengalami kecelakaan maut di Jalan Raya Bojonegoro, Jawa Timur. Kecelakaan berawal dari bus Raja Wali Indah jurusan Bojonegoro, Surabaya menabrak pengendara motor dari arah yang sama. Bus terguling dan membuat motor tersangkut di jendela bus.
Akibat kejadian ini penumpang motor dan kernet bus meninggal di lokasi, sementara pengendara motor dan supir mengalami luka-luka. Kalau dari informasi awal, ini lagi didalami informasi awal pada saat bis mendahului kendaraan lain, kemudian untuk kendaraan motor tersebut mau berbalik arah atau belok. Tetapi untuk informasi tepatnya, unit Gakum Satlantas sedang olah TKP, memeriksa saksi agar lebih fix. Kecelakaan ini kini ditangani Satlantas Polres Bojonegoro. Bangkai bus dan motor sudah diamankan di kantor Satlantas Polres Bojonegoro guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Sementara itu, pasangan suami istri di Sukabumi, Jawa Barat tewas setelah motor yang dikendarainya tertabrak kereta api Siliwangi di perlintasan kereta api tanpa palang pintu. Kerasnya benturan menyebabkan kedua korban tewas seketika di lokasi kejadian. Kejadian tabrak kereta suami istri. Video amatir warga merekam pasca kejadian tewasnya pasangan suami istri yang tertabrak kereta api Siliwangi pada Jumat petang di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kedua pasutri yang berboncengan sepeda motor ini tertabrak kereta saat sedang melintas di perlintasan tanpa palang pintu. Kerasnya laju kereta membuat kedua korban serta sepeda motornya sempat terseret sejauh 20 meter. Tadi itu mau berangkat ke bengkel, tujuannya ke bengkel ke motor. Masyarakat setempat di situ juga lagi ramai, lagi ada yang jualan tahu bulat juga di sana. Sudah disapa oleh warga, tetapi tidak tahu mengapa gitu kan. Mungkin beliau pakai helm dan pakai mantel tipi-tipi karena beliau berangkatnya lagi rintik-rintik hujan. Kedua korban selanjutnya dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, tim PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan menyergap 2 kapal asing pelaku illegal fishing di Laut Natuna. Rentetan tembakan dilepaskan ke arah kapal ikan dari Vietnam yang berusaha kabur dari kejaran petugas. 2 kapal asing ini tertangkap basah mencuri ikan melanggar batas pelayaran di Laut Natuna, Kepulauan Riau. Penyergapan para pelaku illegal fishing ini berlangsung pada Sabtu pagi. Total 28 anak buah kapal berhasil ditangkap dan kedua kapal Vietnam ini akan disita pemerintah Indonesia. Deteksi tadi malam di radar kita saksikan bahwa ada pergerakan yang mencurigakan. Paginya kita lakukan intercept. Terbukti ada 2 kapal Vietnam yang sedang melakukan pencurian ikan dan langsung kita lakukan tindakan di. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Personel gabungan TNI Polri berhasil mengevakuasi jenazah Alexander Parapak di kampung Pogapa, Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya. Evakuasi jenazah korban penembakan kelompok kriminal bersenjata ini dilakukan pada Sabtu dengan menggunakan sarana Helibel Penerbat. Jenazah korban tiba di Mimika pukul 8.50 waktu Indonesia Timur dan sudah berada di RSUD untuk selanjutnya dilakukan visum serta otopsi. Selain jenazah Alexander, personel gabungan juga mengevakuasi 3 orang warga pendatang yang akan kembali ke kampung halamannya, yakni seorang guru dan 2 orang anak. Berhasil melakukan evakuasi terhadap jenazah masyarakat sipil atas nama Alexander Parawak, sebagaimana kejadian pada tanggal 30 April 2024 yang lalu, yang bersangkutan merupakan korban penembakan dari KKB di Distrik Homeo. Saat ini jenazah korban sudah berada di Rumah Sakit Umum Daerah Timika. Pemirsa, selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Dan Anda kembali di iNews Pagi bersama saya Cika Mutazam dan rekan Galuh Pandu. Pemirsa, informasi selanjutnya, hujan deras disertai angin kencang membuat sebuah pohon beringin setinggi 15 meter di kawasan PHH Mustafa, Kota Bandung, Jawa Barat tumbang.
Pohon berdiameter 4 meter ini menimpa bangunan rumah dan warung yang berada di dekatnya hingga rusak parah. Selain menimpa beberapa bangunan, pohon tumbang juga membuat akses keluar masuk terhalang. Dengan alat seadanya, warga dibantu petugas kampus membersihkan material yang hancur akibat pohon tumbang. Pemirsa, personil Kodim 1403 Saveri Gading, Kota Palopo, Sulawesi Selatan berjalan kaki sejauh 9 km untuk menyalurkan logistik ke desa Kadundung, Kecamatan Hatimojang, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan yang terisolir akibat banjir bandang dan tanah longsor. Upaya itu dilakukan karena akses menuju desa hanya bisa dilakukan dengan berjalan kaki. Dengan berjalan kaki sejauh 9 km, personil Kodim 1403 Kota Palopo akhirnya berhasil menjangkau satu desa di Kecamatan Latimojong yang telah terisolir selama 2 hari. Kondisi para korban sangat memprihatinkan karena kebutuhan dasar mereka sangat menipis. Kondisi semakin diperparah akibat terjadinya pemadaman listrik akibat putusnya sejumlah kabel milik PLN. Pembukaan akses jalur menuju ke desa ini dilakukan dengan berjalan kaki sembari menggotong logistik dan menyeberang sungai menggunakan tali serta melalui jalan terjal dan licin di area bekas longsoran. Langkah ini diambil mengingat akses kendaraan masih tertutup akibat banyaknya titik longsor dan putusnya sejumlah jembatan. Upaya pendistribusian yang dilakukan petugas gabungan dengan mengerahkan 2 helikopter pada Sabtu pagi gagal karena hampir seluruh desa tertutup awan tebal sehingga pesawat tak bisa mendarat. Tadi dari anggota Koramil Custom, kurang lebih 15 orang sudah bisa masuk sampai ke Kadundung, yaitu salah satu desa yang di Kecamatan Latimojong, yaitu dengan cara mereka berjalan kaki yang 9 km. Infonya juga ada melewati sungai, Pak ya? Ya, salah satunya adalah melewati sungai, di mana sungai Kadundung tersebut. Kemungkinan besok akan kita survei apakah bisa dipasang jembatan beli ataupun mungkin nanti akan menyeberang. Informasi yang kami terima tadi untuk bantuan tetap akan kita upayakan dengan udara, karena tadi kita lewat udara tapi tidak bisa dikarenakan faktor cuaca. Besok kemungkinan pagi-pagi jam 07.00 sudah bisa untuk start engine kita mengirim bantuan ke lokasi. Pihak TNI akan terus berupaya membuka akses jalur yang masih tertutup material longsor dan akan melakukan survei di lokasi jembatan yang terputus demi menyuplai logistik secepatnya. Sementara untuk bantuan via jalur udara akan kembali dilakukan pada Minggu pagi dengan mengerahkan 2 unit helikopter milik TNI dan Polri. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, aktivitas Gunung Ruang sudah menurun walau masih terlihat asap putih kelabu keluar dari kawah. Sementara itu warga yang terdampak juga sudah nampak membersihkan rumahnya dari debu dan batu vulkanik. Badan Nasional Penanggulangan Bencana akan berkoordinasi dengan PVMBG untuk mempersempit zona merah atau radius yang dilarang dari 6 km menjadi 5 atau 4 km dari kawah Gunung Ruang. Hal ini karena melihat eskalasi aktivitas Gunung Ruang dalam 2 hari terakhir sudah menurun. Tidak ada peningkatan eskalasi. Tadi saya sudah berkomunikasi dengan Pak Hendra. Kalau kondisinya seperti ini, besok lusa dievaluasi. Mungkin kita akan sampaikan ke masyarakat bahwa radius untuk bisa maksudnya yang tidak boleh sama sekali dekat Gunung Ruang itu bisa diperpendek. Sementara itu pasca erupsi Gunung Ruang, warga yang terdampak juga sudah nampak membersihkan debu dan batu vulkanik yang menutup teras dan atap rumahnya. Diketahui ketebalan debu dan batu vulkanik yang mencapai 20 cm ini harus cepat dibersihkan karena bisa membuat atap rumah roboh.
Usai membersihkan rumah mereka, warga kembali ke posko pengungsian karena rumah mereka belum bisa ditinggali dan dikhawatirkan terjadi erupsi susulan. Hingga kini status Gunung Ruang masih berada pada level 4 atau awas. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Sementara itu Presiden Jokowi memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertahanan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono mencari lahan untuk merelokasi warga terdampak erupsi Gunung Ruang. Kepala negara menginstruksikan dan meminta agar penduduk yang terdampak didata dan tempat penanganan relokasi disiapkan. Presiden Jokowi meminta relokasi lahan yang dituju untuk warga yang terdampak erupsi bersifat clear dan clean. Maka dari itu Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY diinstruksikan untuk memperhatikan hal tersebut. Jokowi menegaskan warga yang terdampak erupsi Gunung Ruang tidak boleh kembali ke rumahnya karena untuk menjaga dan memastikan keselamatan warga. Tanah yang ada sudah dipersiapkan dan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tadi juga hadir secara online, Bapak Gubernur telah mempersiapkan lahan dan akan dibeli dari masyarakat. Nah setelah itu kalau sekali lagi sudah clean and clear, Kementerian ATR BPN akan siap dengan cepat untuk memberikan sertifikatnya, memberikan kepastian hukum agar seperti harapan dari Bapak Presiden Jokowi, masyarakat bisa segera memulai kehidupan barunya yang tentu tidak mudah karena dipindah dari tempat tinggal selama belasan puluhan tahun tentu tidak semudah yang dibayangkan, tetapi demi keselamatan, demi menyelamatkan keluarga. Pemirsa, Festival Pendidikan bertajuk Jakarta EduFest 2024 digelar di kawasan Jakarta Selatan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengapresiasi 3 pilar pendidikan dan memperkenalkan transportasi ramah lingkungan. Penerbit Erlangga menggelar Festival Pendidikan bertajuk Jakarta EduFest 2024 yang diselenggarakan di MGP Space SCBD Jakarta Selatan. Festival ini bertujuan untuk mengapresiasi siswa, orang tua, dan para pendidik serta sekaligus merayakan Hari Pendidikan Nasional. Melalui EduFest ini kami ingin mengapresiasi 3 pilar pendidikan, yaitu siswa, orang tua, dan juga para pendidik. Nah, ini direngkuh atau dirangkul oleh penerbit Erlangga, begitu. Dalam festival ini juga diselenggarakan talk show terkait kendaraan listrik dan environmental sustainability yang didukung oleh BYD dan Jaja Auto. BYD dan Jaja Auto sebagai produsen dan penjual mobil listrik dianggap sejalan dengan penerbit Erlangga yang fokus menjaga lingkungan dalam program Sustainable Living. Kita kerjasama dengan Jaja Auto sangat-sangat menguntungkan bagi kami ya, apalagi kita sebagai main dealer dari BYD Indonesia. Kedepannya diharapkan kita akan terus manjang dengan Jaja Auto. Kita juga dimudahkan karena kita dapat prospek dari mereka segala macam ya. Akhirnya kita mengenalkan bahwa BYD itu line up-nya apa aja ke depannya gitu ya. Terus sama juga kita mengenalkan gimana sih rasanya BYD di Indonesia gitu, apalagi kita membawa 3 line up di Indonesia biar customer juga bisa merasakan bahwa mobil listrik sebenarnya enak loh Pak bawanya gitu. Jadi tujuannya sendiri adalah kita ingin memperkenalkan bagaimana performance dari si mobil Jaja Auto ini, jadi mobil BYD ini. Jadi mulai dari speknya si BYD Steel, kemudian juga dari beberapa spek yang lainnya, itu kita ingin memperkenalkan ternyata seperti ini loh BYD, dan itu ada di sini sesuai dengan temanya dari EduFest. Dengan kegiatan ini diharapkan siswa serta masyarakat sadar dan penggunaan transportasi ramah lingkungan yaitu kendaraan listrik. Dari Jakarta, Henry Aprila, Muhammad Firmansyah, Nadifa Adine, iNews melaporkan. Dalam rangka Hari Pendidikan Nasional, MNC Sekuritas didukung MNC Peduli menyelenggarakan program CSR di Kampung Buku Cibubur, Jakarta Timur. Program ini untuk membantu meningkatkan mutu pendidikan dan belajar bagi anak-anak. Anak-anak Kampung Buku Cibubur, Jakarta Timur bergembira dan senang dengan kedatangan tim MNC Sekuritas.
Anak-anak diajak untuk berinteraksi saat menggunakan komputer yang merupakan bantuan dari MNC Sekuritas yang didukung MNC Peduli. Senang mendapatkan majalah, komputer untuk kita bisa belajar yang lebih mengenal, lebih tahu tentang. Terus kalau ada di sekolah juga bisa terjawab. Wah, senang banget ya. Ini adalah suatu kebahagiaan yang tidak tara. Dari MNC Peduli udah bersilaturahim ke sini, dan nggak hanya bersilaturahim ya sama ketemu anak-anak, tapi memberikan juga titipan donasi buku, terus majalah sama perangkat komputer ya. Mengangkat tema cerdas dengan teknologi, MNC Sekuritas mendonasikan 10 unit personal komputer untuk digunakan sebagai fasilitas pembelajaran digital bagi anak-anak. Ini suatu berkat juga untuk kami, ya semoga bisa bermanfaat untuk anak-anak di sini sehingga mereka bisa belajar lebih giat dan rajin lagi. Kita memang rencananya saat ini sudah ada 12 tempat peluang belajar gratis, di mana anak-anak ini tidak pernah kita tarik biaya sepeser pun. Jadi tentunya saya salut tadi ya kepada anak-anak muda dari Ruang Aksara ya, yang merupakan inisiator dari program-program seperti ini. Saya pikir Indonesia sangat perlu sekali anak-anak muda seperti ini yang langsung terjun langsung ke tempat-tempat seperti ini, mendirikan ruang-ruang untuk baca, menumbuhkan minat baca anak-anak ya. Dalam kesempatan yang sama, MNC Peduli turut mendonasikan 100 buku bacaan dan majalah anak-anak untuk menanamkan budaya membaca kepada generasi penerus bangsa. Tim Liputan iNews melaporkan. Kembali di Anies Pagi, pemirsa, diduga melakukan malapraktik seorang bidan sekaligus lurah di Kota Prabu Muli viral di media sosial. Ya, keluarga korban tidak terima keluarganya meninggal dan melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Dan ini ya, terduga melakukan malpraktek. Yang pertama adalah dia melakukan rawat inap. Seorang dokter tengah mengomentari aksi dugaan malapraktik dari seorang bidan di media sosial. Video ini viral karena bidan di dalam video merupakan lurah dari Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan. Dengan ceroboh, bidan ini meletakkan jarum suntiknya secara sembarangan dan memberikan berbagai jenis obat di dalam satu alat suntik. Mirisnya kurangnya literasi, keluarga korban mengizinkan bidan tersebut merawat ibunya selama sepekan tanpa ada pantauan dari dokter. Kasus ini terungkap setelah keluarga korban yang curiga merekam aksi bidan saat merawat ibunya yang mengeluhkan sakit lambung. Pokoknya si bidan itu suruh rawat inap selama 1 minggu di situ. Di rumahnya? Di rumahnya. Nah, sudah berobat itu, udah ada perubahan. Pas balik ke rumah memang dia ngomong selama seminggu ke depan ini masih dalam pantauan dia kan. Jadi 3 hari sesudah dia balik dari berjainap itu, ini datang lagi dia. Memang kondisi mama memang sudah juga masanya ini kan, dilakukan lagi yang suntikan yang tindakan yang suntikan yang banyak-banyak itu. Itu pakai resep dokter apa? Tidak ada. Itu resep dia dewek. Pas kami tanya, aman katanya. Hanya obat suntik, anti muntah dan vitamin. Tidak lebih dari itu. Hanya dioplos pakai Aquades. Karena kan kalau orang kurus pakai sepit yang kecil, obatnya mengental, susah untuk didorong. Jadi obat ranitidin injeksi itu dioplos pakai sepit yang agak besar. Jadi dia cair, jadi sehingga mendorong obatnya lebih cepat masuk. Kondisi korban yang tidak kunjung sembuh setelah dirawat inap oleh pelaku membuat keluarga membawanya ke Rumah Sakit Fatimah. Saat diperiksa di rumah sakit diketahui korban mengalami gagal ginjal kronis. Diduga hal ini karena pemberian obat mencurigakan dari oknum bidan tersebut. Untuk profesi bidan tentunya ada batasan kewenangan ya, seperti itu kan. Jadi tidak mungkin bidan yang punya khusus dia kewenangan dia melakukan tindakan-tindakan yang seharusnya tidak dilakukan seperti itu. Artinya yang kemarin itu menyuntik itu seharusnya tidak. Ya, makanya nanti kan ini kita masih dalam tahap mengumpulkan keterangan-keterangan yang mungkin nanti ada yang memang belum tuntas hari ini ya Pak Inspektur. Jadi kami mohon waktu untuk bisa kami nanti menambah lagi data-data yang kami butuhkan sampai nanti timbul kesimpulan akhirnya. Hingga saat ini pihak keluarga belum melaporkan kejadian ini ke polisi. Setelah video ini viral, Inspektorat bersama Dinas Kesehatan dan Ikatan Bidan Indonesia memeriksa intensif bidan tersebut. Dari Prabu Muli, Sumatera Selatan, Berry Prima, iNews melaporkan. Taruna
Taruna STIP Putu Satria Ananta Rustika tewas pada Jumat pagi. Keluarga menduga penganiayaan kepada korban dilakukan lebih dari 1 orang dan meminta polisi mengusut tuntas kematian korban. Jenazah Taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Putu Satria Ananta Rustika yang tewas diduga dianiaya seniornya telah diotopsi tim forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Usai diotopsi, jenazah disemayamkan di rumah duka RS Polri. Keluarga korban melalui kuasa hukumnya menduga pelaku penganiayaan terhadap korban lebih dari 1 orang. Keluarga meminta aparat kepolisian mengusut tuntas kasus kematian Putu ini. Kalau dilihat dari penjelasan kampus, penjelasan pihak STIP, dan dilihat dari CCTV, kita sih belum lihat CCTV ya, cuman ada keluar masuk orang. Keluar masuk orang, itu yang mau kita dalami, siapa aja orang yang di dalam saat kejadian. Pas sudah kejadian siapa yang keluar itu ya. Kalau saya dengar infonya saya ada 4 orang ya. Cuman saya belum bisa memastikan berapa pelakunya, berapa orang totalnya. Kita baru dapat informasi. Putu Satria Ananta Rustika dilaporkan tewas pada Jumat pagi. Dari hasil pemeriksaan, korban diduga mengalami penganiayaan karena ada luka lebam di bagian ulu hati. Penganiayaan terhadap korban disebut dilakukan di toilet. Korban pun sempat dibawa ke klinik sekolah, namun nyawa korban tidak tertolong hingga akhirnya dibawa ke rumah sakit di Bekasi, Jawa Barat. Kepala Sekolah STIP Jakarta, Ahmad Wahid, membantah adanya perpeloncoan dalam kasus kematian Putu. Ahmad mengatakan peristiwa tersebut merupakan personal antara korban dan seniornya. Di sini sebenarnya tidak ada perpeloncoan, jadi kita sudah hapus semua perpeloncoan. Karena itu penyakit yang turun-temurun. Saya sendiri sudah setahun di sini, itu semua saya sudah hapus perpeloncoan itu, sudah nggak ada. Itu masih terjadi nih? Nah itu di luar kuasa kita karena tadi tidak ada dalam program kita. Sementara itu di rumah duka korban di Bali, sejumlah kerabat mulai berdatangan. Keluarga merasa terpukul karena korban merupakan anak yang baik. Orang tua tidak menyangka karena Putu tidak pernah mengeluh selama mengikuti aktivitas sekolah. Walau orang tua sempat was-was sebelumnya mendengar kabar kekerasan yang terjadi di sekolah tersebut. Dari Jakarta dan Bali, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu, polisi telah menetapkan seorang senior dalam kasus kematian mahasiswa STIP Jakarta dan pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Siapa namamu? Jalani. Ya, mau terima. Tersangka TRS menganiaya Putu Satria Ananta Rustika pada Jumat pagi di toilet STIP. Penganiayaan dilakukan pelaku di luar jam kampus. TRS merupakan taruna STIP tingkat 2. Penetapan tersangka dilakukan setelah polisi periksa kamera pengawas atau CCTV kampus dan 36 orang saksi. Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Setelah proses atau peristiwa pidana ini, yaitu saudara TRS, ya, saudara TRS, salah satu taruna STIP Cilincing tingkat 2. Lalu korbannya sudah rekan-rekan ketahui, yaitu atas nama Putu Satria Ananta Rustika, taruna STIP tingkat 1. Kejadiannya pada tanggal 3 Mei 2024 sekira jam 07.55 WIB. Sementara itu, jenazah taruna STIP yang tewas dianiaya seniornya telah diambil keluarga dari RS Polri Kramat Jati Sabtu malam. Pengambilan jenazah dilakukan dengan upacara serah terima dari pemerintah ke pihak keluarga. Upacara dihadiri oleh para rekan kampus dan pihak keluarga. Jenazah dibawa dengan menggunakan ambulans dan rencananya akan diterbangkan dari Bandara Soekarno-Hatta ke Bali pada Minggu pagi.
Kementerian Perhubungan menyayangkan tewasnya taruna STIP yang diduga akibat kekerasan. Juru bicara Kemenhub, Adita Irawati, mengaku telah membentuk tim untuk melakukan investigasi serta meminta STIP Jakarta kooperatif selama proses penyelidikan. Kemenhub juga telah membentuk tim untuk melakukan investigasi internal terkait dengan kejadian ini. Selain itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan juga telah mengambil langkah secara internal terhadap unsur-unsur pada kampus yang harus dievaluasi sesuai ketentuan yang berlaku agar kejadian kekerasan serupa tidak terjadi lagi ke depan. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan juga telah meminta kepada Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta untuk mengambil langkah-langkah percepatan untuk mengusut kejadian ini dan menyerahkan penanganan kasus ini kepada Polres Jakarta Utara agar dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Untuk terduga taruna pelaku, BPSDM Perhubungan telah mencopot status sebagai taruna agar tidak mengganggu proses hukum yang berjalan. Sementara bagi manajemen kampus dalam berbagai tingkatan yang terkait, kami minta untuk kooperatif terhadap proses penyidikan yang dilaksanakan kepolisian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beralih ke informasi dari bulu tangkis, pemirsa, Indonesia menorehkan hasil manis dengan mengalahkan Korea Selatan pada laga semifinal Uber Cup 2024. Hasil itu membawa Indonesia lolos ke final setelah terakhir kali tampil di partai puncak Uber Cup 16 tahun lalu. So this is actually a lot of pressure on Tunjung. Indonesia menorehkan hasil manis ketika menjalani semifinal Uber Cup 2024 melawan Korea Selatan di Chengdu, China. Tim Merah Putih membuka pertandingan dengan gemilang melalui tunggal putri Gregoria Mariska Tunjung. Pebulu tangkis peringkat 9 dunia ini tampil dominan untuk membukukan kemenangan straight game atas Sim Eugene dengan skor 21-15 dan 21-13 dalam durasi 32 menit. Namun kemenangan gagal dilanjutkan ganda putri Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti yang turun pada partai kedua. Apri Fadia gagal bangkit saat diharapkan dengan back Hana dan Lee Sohee. Ganda putri peringkat 2 dunia itu menyudahi perlawanan Apri Fadia dalam waktu 43 menit dengan skor 6-21 dan 18-21. Tim Merah Putih mendapatkan momentum lagi melalui Esther Nurumi Triwardoyo yang turun sebagai tunggal putri kedua. Pemain berusia 19 tahun itu memenangi laga sengit 3 game atas Kim Garam. Esther menang dengan skor 20-22, 21-16 dan 21-12 dalam waktu 67 menit. Perjuangan Indonesia harus berjalan lebih lama ketika pasangan Lani Triamayasari dan Ripka Sugiarto gagal meraih kemenangan. Berlaga pada partai keempat, Lani Ripka belum mampu mengunci kemenangan usai kandas 2 game langsung di tangan John Na-eun dan Kong Hee-yong. So the Koreans. Lani Ripka kalah dengan skor akhir 15-21 dan 14-21. As was probably expected, even though they're a scratch pair. Komang Ayu Shaya Dewi sebagai tunggal putri ketiga yang turun pada partai kelima atau partai pamungkas berhasil mengunci kemenangan. Melalui drama 3 game, Komang Ayu menumbangkan Kim Min Sun. Komang Ayu menang dengan skor akhir 17-21, 21-16 dan 21-19 dalam tempo 69 menit. Indonesia pun menutup laga ini dengan kemenangan 3-2 atas Korea Selatan untuk melaju ke partai puncak. Ini menjadi penampilan perdana Indonesia di final Uber Cup setelah 16 tahun atau tepatnya pada Uber Cup 2008. Pada partai puncak, Indonesia akan menantang tuan rumah Cina. Pemirsa, tidak hanya di Uber Cup, Indonesia juga bakal melaju ke final Thomas Cup 2024. Indonesia menang setelah menyapu bersih Taiwan.
Indonesia berhasil ke babak final Thomas Cup 2024 setelah melalui laga penuh perjuangan melawan Taiwan di Chengdu, China. Poin pertama pada partai semifinal ini dibuka dengan kemenangan Anthony Sinisuka Ginting atas tunggal putra andalan Taiwan Chou Tien-chen. Great defense from Ginting. Chou, qualities at the very highest level. Oh no! Just at the end, bit loose on that. Tried to guide it over, so 21-18, first blood. All comes down to this point. Ginting memukam Tien-chen 2 game langsung dengan skor 21-18 dan 21-19. Straight to the body. Look at Ginting go. Reacting as if he's almost won the final itself. He knows how important that is. Pada partai kedua, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto mendapat ujian besar ketika menghadapi pasangan peraih emas Olimpiade Tokyo 2020, Li Yang dan Wang Qilin. Sempat kecolongan pada game pertama, Fajar Rian memaksakan laga hingga rubber game. Wang Qilin, that nets it 21-19, and we're going to a third game. Ganda dengan julukan Fajri ini menutup laga dengan skor sengit 16-21, 21-19, dan 21-18. That's big, it's huge from Alfian, and they've done it. 21-18 in the third. And after a valiant... Lalu Jonathan Christie berhasil menunaikan tugasnya dengan apik saat melawan Wang Zuwei. Tanpa berlama-lama, Jonathan mengakhiri perlawanan Wang Zuwei dengan kemenangan 2 game. Good length by Wang Zuwei. Forcing Christie onto the defense. Can't finish it off. 21-11. Won by Indonesia. 21-11. Magnificent performance from Christie so far today. Jojo menang dengan skor 21-11 dan 21-16 sekaligus membawa Indonesia menyapu bersih Taiwan 3-0. Dengan hasil ini Indonesia melaju ke final Thomas Cup untuk ketiga kalinya secara beruntun setelah edisi 2020 dan 2022. Kepastian langkah tim Thomas menyusul babak final kali ini lebih istimewa karena kompak menyusul tim Uber Indonesia yang sudah memastikan tiket ke partai puncak. Indonesia juga berpeluang mengawinkan gelar Thomas dan Uber Cup setelah terakhir kali terjadi pada tahun 1996. Ya, pemirsa, legenda bulu tangkis Indonesia Haryanto Arbi menyampaikan rasa bangga dan harapannya kepada tim Thomas dan Uber Indonesia. Haryanto Arbi berharap tim Thomas dan Uber dapat meraih hasil terbaik dengan dukungan dari masyarakat. Saya ucapkan selamat buat tim Uber dan tim Thomas Indonesia yang dua-duanya bisa masuk ke final. Untuk tim Uber memang kalau dilihat secara ranking di tunggal putri terutama di Esther dan Komang ya rankingnya memang jauh, tapi dengan semangat dan kekompakan mudah-mudahan tim Uber juga bisa memberi perlawanan yang terbaik untuk bisa merebut tim Uber di final melawan China. Mudah-mudahan dengan doa dan dukungan masyarakat tim Uber dan tim Thomas bisa berjuang dengan sebaik-baiknya dan hasilnya juga seperti yang kita harapkan, dua-duanya bisa merebut Uber Cup dan Thomas. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi belum lama ini berkunjung ke Turki untuk memperkuat hubungan ekonomi dan pertahanan serta membahas perang Gaza dan nasib pengungsi Palestina. Kunjungan Menlu Retno Marsudi ke Turki merupakan balasan atas kunjungan Menlu Hakai Fidan ke Jakarta pada Juli tahun lalu. Turki adalah salah satu mitra penting Indonesia, baik secara bilateral juga dalam isu-isu global. Indonesia dan Turki sepakat untuk mempercepat penyelesaian negosiasi kerjasama kemitraan komprehensif Indonesia-Turki atau SIPA. Kedua pihak juga sepakat mendorong dialog militer dan pertahanan yang sudah berlangsung selama ini.
Indonesia dan Turki sepakat melakukan produksi bersama kendaraan tank medium dan berkomitmen untuk melakukan pemasaran bersama. Terkait isu global, pembicaraan hampir sepenuhnya membahas situasi Palestina dan kolaborasi mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dari Ankara, Menlu Retno bertolak menuju Banjul, Gambia untuk mewakili Presiden Jokowi menghadiri KTT Oki. Akan juga melihat pentingnya joint marketing untuk tank medium Kaplan atau Harimau yang telah diproduksi bersama. Kelima, saya menekankan pentingnya isu alih teknologi dan capacity building dalam kerjasama pertahanan kedua negara. Menteri Pertahanan Turki menekankan pentingnya peningkatan kerjasama dengan Indonesia dan Indonesia dinilai sebagai negara besar dengan mayoritas penduduk Muslim sehingga kerjasama pertahanan didasarkan pada asas kemitraan yang setara. Sementara itu, tim relawan Indonesia berhasil mengevakuasi 90 anak Palestina akibat penyakit berat yang diderita. Mereka dibawa ke Amman, Yordania untuk mendapatkan perawatan medis. Tim relawan Indonesia pada hari Kamis dan Jumat berhasil membawa masuk bantuan kemanusiaan menuju Gaza melalui koridor baru jalan darat dari Yordania menuju tepi barat dan Gaza. Bantuan dikawal ketat militer Yordania lantaran harus melewati perbatasan Israel. Selain membawa bantuan menuju Gaza, tim relawan juga berhasil mengevakuasi 90 anak-anak Palestina asal Gaza yang sebagian besar menderita penyakit berat, diantaranya penderita kanker stadium 4. Salah seorang anak bernama Mujahid menderita penyakit kanker otak stadium 4. Kini Mujahid tinggal bersama bibi dan neneknya setelah seluruh keluarganya tewas terbunuh dalam serangan brutal tentara Israel di Khan Yunis, Gaza Selatan. Saya meminta nih ke teman-teman di Indonesia, kita bantu nih, ada sekitar 90 orang warga Gaza yang berhasil dievakuasi di Jordania. Mudah-mudahan kita bisa bantu dan mereka butuh perawatan karena rata-rata anak-anak menderita penyakit kanker dan rumah sakit di Gaza itu semua sudah hands up. Rumah sakit Gaza tidak ada yang mampu merawat mereka, makanya mereka alhamdulillah bisa keluar dari Gaza. Anak-anak Gaza yang berhasil dievakuasi menderita sejumlah penyakit berat, antara lain gizi buruk akut, rusaknya paru-paru dan mata akibat bom fosfor, hingga mengakibatkan kebutaan permanen, kerusakan kulit dan wajah. Kenapa Yusuf dievakuasi? Karena Yusuf memiliki penyakit kanker. Terus rumah sakit di Gaza itu udah porak-poranda, sehingga Yusuf harus dievakuasi dan dirawat dengan baik di Jordania. Yusuf berhasil bisa keluar dengan ayahnya, Mahmud. Ayahnya namanya Mahmud. When in Gaza, Medina Gaza, Sarafa, Khan Yunis, di Gaza Tengah ya, beliau tinggal. Terus dia bisa keluar dari Gaza sekarang untuk merawat ini. Bukan hanya Yusuf, jadi banyak orang-orang yang dari Gaza berhasil dikeluarkan sehingga membutuhkan bantuan kita. Eko menambahkan saat dievakuasi para warga Gaza ini sama sekali tidak membawa barang apapun kecuali pakaian yang melekat di badan. Mereka tidak membawa uang dan makanan. Rombongan pengungsi asal Gaza ini berhasil melewati penjagaan tentara Israel keluar dari Gaza dengan kawalan tentara Yordania. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakebuming Raka tak banyak berkomentar soal rencana pembentukan koalisi di pemerintahannya bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto. Gibran mengaku masih fokus menyelesaikan tugasnya sebagai wali kota Solo. Menurut Gibran, 6 bulan ke depan dirinya akan fokus menyelesaikan pekerjaan rumah sebagai wali kota Solo.
Putra sulung Presiden Joko Widodo ini juga menolak berkomentar terkait koalisi dan menteri dalam kabinet berikutnya. Namun Gibran mengklaim telah membicarakan hal tersebut dengan Prabowo Subianto. Ini kan 6 bulan ke depan saya masih fokus sebagai wali kota Solo, ya ke depan akan segera kita selesaikan. Beberapa itu di yang PR ada beberapa. Salah satunya yang kecil apa? Investasi mungkin apa? Investasi kayaknya dibahas besok Senin ya. Ada banyak. Tapi akan segera kami selesaikan. Ya, sekali lagi kami fokus 6 bulan ke depan untuk menyelesaikan PR. Presiden Joko Widodo menyatakan pembentukan kabinet di pemerintahan selanjutnya merupakan 100% hak prerogatif Presiden terpilih. Jokowi mengaku tidak mau ikut campur dalam pembentukan kabinet Prabowo Gibran, meski ia terbuka apabila dimintai saran. Merdeka! Presiden terpilih Prabowo Subianto berupaya merangkul lebih banyak pihak untuk menjalankan pemerintahannya ke depan. Kelompok yang menjadi lawan di pertarungan Pilpres 2024 satu persatu digandeng menjadi kawan sejalan dengan alasan demi kedaulatan. PKB ingin terus bekerja sama dengan Gerindra, dengan Prabowo Subianto untuk mengabdi demi kepentingan rakyat kita semuanya. Mantan calon presiden 2024 Anies Baswedan punya jawaban sendiri menyikapi peluang bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Kita tidak berandai-andai. Kalau saya jawab tidak, nanti akan bilang memangnya ditawarin. Oke? Saya bilang iya, memangnya ditawarin. Kan enggak, ya kan? Jadi sekarang kita jalani saja dulu. Jika Nasdem dan PKB mengambil langkah kerjasama dalam pemerintahan Prabowo Gibran, tersisa tanya bagaimana dengan langkah PKS. Dan kita sama Prabowo cukup lama hubungan, jadi udah nggak sulit. Oke, apalagi? Jadi memang ada rencana ya Pak buat masuk ke pemerintahan dari PKS? Ya kita dialog lah. Masa ujung-ujung main masuk aja kayak udah diterima aja. Tapi berharapnya begitu ya? Ya kita arahnya pokoknya semua itu serba mungkin. Sementara Ganjar Pranowo mengungkap kemungkinan PDI Perjuangan berdiri di seberang jalan pemerintahan sebagai oposisi. Belum memutuskan ya, tapi saya kira kalau lihat statement-statementnya Bu Mega rasanya iya. Di saat PKS masih menantikan waktu pertemuan dengan Prabowo. Pertemuan Prabowo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri masih sebatas wacana. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Taruna STIP Putu Satria Ananta Rustika tewas pada Jumat pagi. Keluarga menduga penganiayaan kepada korban dilakukan lebih dari satu orang dan meminta polisi mengusut tuntas kematian taruna STIP tersebut. Kabinet itu adalah 100% hak prerogatif Presiden. Kalau usul-usul boleh, tapi itu hak penuh Presiden terpilih. Jadi kalau minta saran dari Bu Mega gitu? Kalau minta saran kan nggak apa-apa kalau minta saran. Tapi kalau nggak dimintai saran, ikut-ikutan nimbrung, lah itu yang nggak boleh. Ya.